Halo teman-teman, selamat datang di praktikum pertama kalian, yaitu praktikum perancangan dan pengembangan produk. Nah, untuk materi pertama, yaitu ada materi market research, yang nantinya ini akan dibagi menjadi dua part, yaitu opportunity identification dan product planning. Nah, pastiin teman-teman nonton sampai selesai supaya bisa mengerjakan pretest dan praktikum dengan lancar. Nah, supaya teman-teman paham ini untuk apa, jadi tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis opportunity dalam pengembangan suatu produk terkait permasalahan dari user. Kemudian mempertimbangkan opportunity dan segmentasi pasar yang ada, sehingga dapat dikembangkan menjadi mission statement sebuah produk. Nah, kita mulai materi. Pertama kita harus tahu dulu apa itu desain. Jadi, desain adalah seni atau aktivitas merancang untuk memperlihatkan tampilan, fungsi, dan proses pengerjaan dari suatu objek sebelum menghasilkan objek akhir yang direncanakan. Sedangkan desain produk adalah proses penciptaan dan pengembangan ide yang efisien dan efektif dengan tujuan menciptakan produk baru. Nah, desain produk ini mencakup semua pekerjaan desain teknik dan industri yang digunakan untuk mengembangkan produk mulai dari konsep awal hingga produksi, yang memastikan bahwa produk tersebut bekerja dengan andal, hemat biaya, dan terlihat bagus. Selain itu, desain produk juga menjadi faktor penentu keberhasilan dari sebuah produk. Jadi desain produk ini penting ya teman-teman, karena jika produk gagal itu efeknya bisa rugi secara finansial, brand produknya jatuh, membahayakan keamanan, dan sebagainya. Kemudian ini ada tahap atau proses pengembangan produk. Yang pertama adalah konsep development, yang ini adalah tahap pengembangan konsep, mengidentifikasi kebutuhan target pasar, menghasilkan dan mengevaluasi konsep produk alternatif dan dievaluasi, sekaligus memilih konsep terpilih untuk pengembangan dan pengujian lebih lanjut. Yang kedua adalah sistem level design. Ini adalah tahap desain tingkat sistem yang mencakup arsitektur produk, dekomposisi produk menjadi subsistem dan komponen, desain awal komponen kunci, dan alokasi tanggung jawab desain detail untuk sumber daya internal maupun eksternal. Kemudian ada detail design. Jadi ini adalah tahap desain detail yang mencakup spesifikasi lengkap dari geometri, bahan, dan toleransi semua bagian unik dalam produk, dan diidentifikasi semua suku cadang standar yang akan dibeli dari pemasok. Kemudian ada testing and refinement, ini adalah tahap pengujian dan penyempurnaan yang melibatkan konstruksi dan evaluasi beberapa versi praproduksi produk. Dan yang terakhir adalah production ramp up, ini adalah tahap peningkatan produksi, jadi produk dibuat menggunakan sistem produksi yang dimaksudkan. Tujuan dari ramp up ini adalah untuk melatih tenaga kerja dan untuk mengatasi masalah yang tersisa dalam proses produksi. Tapi perlu teman-teman tahu bahwa kita sekarang ini berada di tahap planning ya teman-teman. Dan untuk detailnya, teman-teman bisa baca lebih lanjut di buku Ulrich. Nah, sekarang kita masuk ke part 1, yaitu Opportunity Identification. Nah, jadi apa sih opportunity itu? Jadi opportunity itu adalah peluang ide untuk satu produk baru maupun kemungkinan solusi terhadap suatu masalah. Nah, teman-teman, peluang atau opportunity untuk produk baru ini biasa diartikulasikan dalam tulisan yang kurang dari satu halaman. Nah, isinya itu ada judul deskriptif, narasi yang menjelaskan idenya, dan terkadang diberikan sketsa konsep produk yang memungkinkan. Nah, selanjutnya kita bahas proses opportunity identification. Yang pertama adalah establish a charter. Nah, charter ini mirip dengan pernyataan misi atau tujuan, namun lebih luas. Misalnya, buat produk fisik dalam kategori mainan kucing yang dapat diluncurkan ke pasar sekitar 1 tahun melalui saluran penjualan retail yang ada. Kemudian ada generate and sense many opportunities. Nah, pernah dilakukan survei perusahaan dan hasilnya adalah sekitar setengah dari peluang inovasi dihasilkan secara internal ke organisasi dan sekitar setengahnya dikenali dari pelanggan dan sumber eksternal lainnya. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar kanan ini adalah metode untuk menghasilkan inovasi. Nah, yaitu ada dibuat secara internal group, customer, predik kompetitif, dan sebagainya. Kemudian screen opportunities. Nah, screening ini ditujukan untuk menghilangkan peluang opportunity yang sangat kecil kemungkinannya untuk dihasilkan dalam penciptaan nilai atau pembuatan produk, dan untuk memusatkan perhatian pada peluang yang lebih layak untuk diselidiki lebih lanjut.
Jadi teman-teman, di screening ini bukan untuk memilih satu peluang terbaik, tapi untuk mengeliminasi peluang yang dirasa kurang layak. Kemudian develop promising opportunities. Jadi peluang yang udah lolos dari screening itu teman-teman kembangin lagi idenya. Kemungkinan select exceptional opportunities. Nah, di sini itu teman-teman memilih dari opportunities yang sudah dikembangkan, mana peluang yang sangat bagus, sangat sesuai dengan tujuan teman-teman, dan sebagainya. Nah, untuk membantu dalam memilih, itu bisa gunakan metode Real Win Worth It atau RWW yang awalnya dikembangkan oleh 3M. Nah, di metode ini itu ada 3 pertanyaan yang sudah dirangkum. Seperti apakah peluang itu nyata, apakah ada pasar nyata yang dapat Anda layani dengan produk, bisakah Anda menang dalam kesempatan ini, bisakah Anda membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan apakah peluang itu sepadan secara finansial, apakah Anda memiliki sumber data yang dibutuhkan, keuangan, dan pengembangan. Nah, teman-teman, ini kan sebenarnya cuma dirangkum aja. Nanti kalau teman-teman pengen tahu pertanyaan lengkapnya, itu bisa cek buku Ulrich juga ya. Dan yang terakhir adalah reflect on the result and the process. Nah, kemudian kita coba bikin opportunity ya teman-teman. Misalnya kita bikin opportunity dengan melihat masalah yang ditunjukkan dengan 2 gambar ini. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau identifikasi masalah dan opportunity tiap orang itu bisa jadi berbeda. Jadi sekarang aku kasih contoh aja dulu. Di sini masalahnya adalah sampah di laut, numpuk dan akhirnya termakan oleh hewan-hewan di laut. Nah, opportunity atau kemungkinan solusi yang coba aku buat adalah membuat tas belanja yang ramah lingkungan dan dapat diatur ulang, membuat sistem pengolahan sampah yang dapat mengurangi sampah di laut, dan membuat kemasan yang dapat didaur ulang. Oke, gampang kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita masuk ke part 2 yaitu product planning ya. Halo teman-teman semua, sekarang lanjut ya kita di part kedua yaitu product planning. Nah, mungkin sebelumnya kita perlu tahu dulu ya apa itu product planning. Nah, product planning itu adalah penyusunan rencana pengembangan produk yang komprehensif, yaitu yang meliputi ide dasar, target perusahaan, segmentasi pasar, limitasi produksi, timeline produksi, dan lain sebagainya. Kemudian ini langkah-langkahnya untuk product planning. Nah, ini tahap-tahapannya dari product planning tadi, yaitu identify opportunities yang udah dijelasin di awal tadi. Kemudian sekarang lanjut langsung ke yang kedua, yaitu evaluate and prioritize projects. Langkah kedua ini ada 4 dasar perspektif, yaitu ada strategi bersaing, segmentasi pasar, lintasan teknologi, dan platform produk. Strategi bersaing dibagi berdasarkan karakteristik tertentu. Ini contohnya ada di sebelah kanan ya. Ini ada 2 mobil yang definitely berbeda. Yang satu dan yang lainnya menggunakan strategi bersaing yang berbeda pula. Ini seperti yang di atas nih, Tesla itu mungkin bisa dikatakan dia menggunakan strategi bersaing dengan teknologi leader, yang mana dia menggunakan teknologi terkini untuk produk-produk yang dia produksi. Kemudian yang bawah ini bisa kita katakan menggunakan strategi bersaing cost leader, yang mana berfokus bagaimana memangkas biaya produksi sehingga harga produk bisa dibuat dengan semurah-murahnya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu customer focus, yang mana lebih berfokus kepada apa yang diinginkan oleh customer-nya. Jadi cenderung barang jadinya itu memiliki variasi yang banyak karena mengikuti customer yang heterogen. Kemudian yang terakhir adalah imitation, yang mana strategi ini lebih berfokus kepada produk-produk yang sebenarnya udah pernah trending di pasaran. Kemudian perusahaan ini baru memproduksi barang imitasinya atau barang serupa yang diharapkan juga bisa mengikuti trending tersebut. Nah, strategi ini berfokus pada bagaimana bisa memproduksi barang dengan jangka waktu yang relatif cepat. Kemudian segmentasi pasar ada 4, secara geografis, demografis, psikografis, dan behavioral. Secara geografis lebih ke arah penempatan ya, daerah-daerah, bisa perkotaan, pedesaan, atau bahkan negara-negara tertentu. Kemudian secara demografis, ini lebih ke kriteria-kriteria tertentu yang terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Kemudian secara psikografis, itu lebih ke kepribadian atau lifestyle yang dimiliki. Kemudian kalau behavioral, itu lebih ke perilaku yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya seperti musim.
Nah, misalnya di negara-negara Eropa, itu kan ada 4 musim. Jadi perilaku orang saat memasuki musim dingin, itu mungkin lebih cenderung mereka membeli barang-barang yang bersifat menghangatkan. Dibanding saat mereka memasuki musim panas, mungkin produk yang akan mereka beli akan berbeda pula. Tadi ada 2 dasar perspektif lagi ya, yaitu lintasan teknologi dan platform produk. Nah, mungkin di video ini nggak akan dibahas secara detail terkait kedua ini, jadi kalian juga perlu baca bukunya langsung di Ulrich. Tapi di sini aku akan jelasin secara singkat aja. Kalau lintasan teknologi itu mungkin pernah disinggung juga di materi PTI di semester 1 yang diterangkan oleh Pak Budi Hartono atau Pak Bagio. Jadi teknologi itu ada grafiknya nih, grafiknya kayak S gitu. Jadi pertama, waktu awal perkembangannya itu lambat, kemudian di tengah itu cepat banget, kemudian nanti di akhir lagi memasuki masa matang, dan kemudian usang. Dan itu teknologinya nggak akan berkembang lagi. Nah, contohnya misalnya kayak gawai atau smartphone ya. Jadi dulu sebelum adanya smartphone, untuk menciptakan satu smartphone yang awal banget, perlu waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit pula. Tapi begitu tercipta satu smartphone, kemudian cepat untuk memproduksi jenis-jenis smartphone yang lainnya. Kalau platform produk, itu lebih ke arah platformnya. Jadi misalnya operating system. Sebelum adanya platform tersebut, mungkin game-game nggak akan berkembang pesat. Tapi begitu ada platformnya, jadi banyak tuh software-software atau game-game yang masuk di platform tersebut. Untuk memproduksi platformnya, itu perlu biaya yang gede di awal, sama prosesnya juga perlu waktu yang lama, tapi begitu ada platformnya, untuk memproduksi produk turunannya itu lebih mudah. Nah, ini di sini ada contohnya misalnya botol ini ya. Oke, sebelum kalian baca demografik atau psikografiknya, kalian perlu mikir dulu nih, ini botol kira-kira akan digunakan oleh orang-orang yang kayak gimana sih? Kalau menurutku, produk yang seperti ini cenderung digunakan oleh orang-orang yang suka olahraga pagi, misalnya jogging atau bersepeda. Nah, orang-orang tersebut, ya ini secara demografik, mungkin usianya antara 15 sampai 40 tahun. Kemudian gendernya unisex, kemudian minimal pendapatannya sekian. Kemudian secara psikografik juga kayak gitu ya, jadi dibayangin dulu nih kira-kira orangnya kayak gimana, kemudian baru dimasukin. Nih, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan sumber daya dan waktu yang dimiliki. Jadi kalau sumber daya mungkin contohnya seperti kapasitas produksi atau sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian kalau waktu, ya waktu untuk produksi, atau apakah teknologinya udah siap, ataukah marketnya udah siap, dan lain-lain. Kemudian ada complete pre-project planning atau mission statement. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai output dari praktikum kali ini. Jadi nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada reflect on the result and the process. Nah, ini mission statement. Mission statement ini nggak cuman sekedar tulisan mission statement aja ya, tapi mission statement ini juga termasuk dalam tabel yang nanti akan diisi. Jadi jangan sampai dikosongin juga. Mission statement ini berisi judul atau rangkuman tentang arah pengembangan sebuah produk yang harus diikuti oleh tim pengembang produk. Kemudian ada product description dan benefit proposition. Ini keduanya juga jangan sampai ketukar atau susah membedakan karena berbeda. Jadi kalau product description itu lebih berfokus kepada objeknya, yaitu produknya. Produknya itu seperti apa sih? Kemudian, kalau benefit proposition, dia berfokus kepada keuntungan yang diperoleh oleh customer-nya dari barang tersebut. Kemudian ada key business goal, yaitu tujuan proyek yang mendukung strategi perusahaan. Misalnya berupa waktu, biaya, dan kualitas. Ini ada primer dan secondary market. Ini keduanya juga mungkin mirip-mirip, tapi juga harus dibedain. Jadi perlu diingat bahwa primary market itu hanya satu jenis. Sebagai contoh, misalnya kalian pengen produksi tas Upin Ipin. Nah, di primary market, kalian bisa memilih antara ingin masukin anak-anak atau orang tua dari anak tersebut. Misalnya kalau kalian ingin masukin anak-anak, ya ditulis aja misalnya usia 6-12 tahun, kemudian tinggal di perkotaan, dan lain sebagainya. Kalau secondary market, kalian bisa masukin lebih dari satu target sekaligus. Misalnya tadi bisa orang tuanya, atau misalnya kakaknya, atau mungkin juga bisa sebagai properti film, dan lain sebagainya. Kemudian ada asumsi dan batasan yang digunakan untuk membatasi agar produk tersebut tidak meluas kemana-mana targetnya. Kemudian ada stakeholder, yaitu daftar pemangku kepentingan produk atau orang-orang yang memiliki kepentingan di produksi barang tersebut.
Misalnya ada distributor atau mungkin hubungan kita dengan pemerintah ya. Jadi stakeholdernya adalah pemerintah, atau jika produk kita memiliki hak kekayaan intelektual bisa juga pihak HKI, kemudian lain sebagainya. Nah, setelah slide ini nanti aku akan kasih contohnya mission statement secara lengkap. Nanti bisa kalian pause masing-masing ya, jadi biar durasinya juga nggak terlalu kelamaan. Oke, ini contohnya. Mungkin di sini aku juga mau bagiin tips sedikit buat ngisi mission statement. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang memiliki jiwa kreatif, ngisi mission statement ini bisa dibilang gampang ya. Jadi tinggal isi-isi aja sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Tapi perlu diingat bahwa mission statement ini bakal dipakai buat milestone-milestone di praktikum selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian ngisinya tidak secara matang atau asal-asalan, nanti juga berdampak kalian di milestone berikutnya bakal bingung nih produknya mau dibawa kemana. Jadi saranku, belum ngisi mission statement, kalian harus punya gambaran lah paling enggak kira-kira target pasarnya tuh mau yang kayak gimana sih, gambaran produknya tuh seperti apa sih, itu secara garis besar aja, atau paling enggak kalian udah ada bayangan lah untuk kedepannya tuh kayak gimana. Nah itu baru kalian isi di mission statement-nya. Jadi nanti di milestone berikutnya kalian tinggal melanjutin aja dari mission statement yang udah kalian buat di praktikum ini. Oke, mungkin gitu aja sih dari aku. Terima kasih udah mau dengerin. Oh ya, mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa juga buat baca buku Ulrich-nya ya. Dan mungkin aku juga mau nge-highlight di sana ada tipe-tipe opportunity, Horizon 1, 2, dan 3. Terus tadi juga mungkin ada beberapa materi yang belum sempat disampaikan secara detail juga di video ini. Jadi bisa kalian baca juga langsung di sana. Sampai jumpa di pretest dan praktikum 1. Bye.